Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Neng Komaria dengan NPM 202151095 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kubus dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, langsung saja ya kita belajar bersama-sama. Di sini sudah terdapat media pembelajarannya. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jika kalian sudah siap, maka langsung saja kita mulai ya pembelajarannya. Nah, di sini ada tombol mulai, kita klik saja. Nah, pada media pembelajaran ini memiliki menu yang akan mempermudah kalian dalam mencari materi yang akan kalian pelajari. Nah, di sini ada materi, tombol materi, dan juga ada tombol latihan soalnya. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu materinya, baru nanti kita akan mencoba latihan soalnya. Nah, dalam memahami materi kubus, hal-hal yang harus kita ketahui dan pahami terlebih dahulu yaitu ada pengertian kubus, kemudian unsur-unsur kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan yang terakhir yaitu volume kubus. Nah, kita ke pengertian dari kubus terlebih dahulu. Apa sih itu kubus? Nah, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini, yang mana ini merupakan gambar dari sebuah kubus. Nah, kubus ini sisinya berbentuk persegi semuanya, dan juga rusuknya sama panjang. Selanjutnya kita akan memahami mengenai unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada sisi, kemudian ada sudut, ada rusuk, ada diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian ada diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur kubus ini. Yang pertama itu dari sisi terlebih dahulu. Sisi ini adalah bidang yang membatasi kubus. Bisa dilihat pada gambar di samping, yang mana sisi kubus itu berbentuk persegi. Nah, dalam kubus itu memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Nah, di sini pada kubus ABCDEFGH itu ada 6 buah sisi, yang mana ada sisi atas yaitu sisi FGH, kemudian sisi kiri yaitu sisi ADHE, kemudian sisi depan yaitu sisi ABFE, lalu ada sisi bawah yaitu sisi ABCD, kemudian ada sisi kanan sisi BCFG, dan yang terakhir ada sisi belakang yaitu sisi DCGH. Kita ke unsur selanjutnya yaitu titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah titik pertemuan atau titik potong yang berada di antara 2 atau 3 rusuk. Nah, titik sudut ini biasanya disebut sebagai bagian ujung yang lancip pada permukaan kubus. Bisa dilihat pada gambar pada kubus ABCDEFGH ini, titik sudutnya ini yang ditandai dengan lingkaran hitam. Nah, ini setiap kubus itu memiliki 8 buah titik sudut. Nah, pada kubus di sini, kubus ABCDEFGH, itu titik sudutnya itu ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, kita ke unsur selanjutnya. Setelah titik sudut itu ada rusuk, yang mana rusuk ini adalah garis potong yang terletak di antara 2 sisi bidang kubus. Nah,
si rusuk ini akan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yang mana pada rusuk A, B, C, D, E, F, G, H ini, nah, ada garis merah. Nah, ini garis merah ini menandakan bahwa ini adalah sebuah rusuk, yang mana rusuk AE. Nah, bukan hanya yang ditandai dengan garis merah, namun garis yang menghubungkan dua sisi ini itu disebut dengan rusuk. Nah, setiap kubus itu memiliki 12 buah rusuk. Nah, dalam kubus ABCD FGH, rusuknya yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, kemudian rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Terus ada juga rusuk EF, rusuk FG, dan yang rusuk GH, dan yang terakhir yaitu rusuk HE. Nah, ini merupakan rusuk-rusuk dari kubus ABCDEFGH. Sama saja, setiap kubus pasti memiliki 12 buah rusuk. Kita ke penjelasan unsur-unsur kubus yang selanjutnya, yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, diagonal bidang ini adalah hubungan antara dua titik sudut dalam satu bidang yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa kubus ini terbentuk atau dilapisi oleh sisi yang mana sisinya itu berbentuk persegi. Nah, diagonal bidang ini itu adalah hubungan dari dua titik sudut yang ada pada sisi dari kubus itu sendiri. Nah, di sini dalam gambar ini dicontohkan bahwa digambarkan bahwa diagonal bidang itu ini yang garis hijau, yang mana menghubungkan dua titik sudut, yaitu sudut E dan sudut B. Setiap diagonal bidang pada kubus itu memiliki 12 diagonal bidang. Nah, kebetulan pada kubus ABCDEFGH ini diagonal bidangnya itu ada diagonal bidang AF, kemudian AH, kemudian AC, BD, BE, BG, CF, CH, DE, DG, EG, dan yang terakhir itu ada FH. Selanjutnya kita ke unsur kubus yang selanjutnya, yaitu diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang itu pada bidang sisinya, nah kalau diagonal ruang ini dua titik sudutnya yang saling berhadapan dalam satu ruang, yang mana ruang kubus. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini, diagonal ruang dari kubus digambarkan salah satunya dengan menggunakan garis yang ungu ini, yang mana memotong atau terdapat hubungan dua titik sudut dalam satu ruang, yaitu dari sudut E ke sudut C. Nah, dalam setiap kubus itu memiliki 4 diagonal ruang. Nah, dari gambar kubus ABCDEFGH ini 4 diagonal ruangnya yaitu ada BH, kemudian ada DF, AG, dan yang terakhir yaitu yang tadi yang di garis ungu yaitu EC. Nah, selanjutnya kita ke unsur kubus yang terakhir, yaitu tentang bidang diagonal. Nah, perbedaan bidang diagonal dan diagonal bidang yaitu kalau diagonal bidang itu yang memotong di sisinya, sisi dari kubus. Kalau bidang diagonal ini adalah bidang yang akan terbentuk dari dua garis garis diagonal bidang dan dua rusuk
kubus yang sejajar. Jadi kalau misalnya bidang diagonal ini terbentuknya dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ini yang mana terbentuk dari 2 diagonal bidang, yang mana diagonal bidang BG dan AF, kemudian rusuk yang sejajarnya yaitu ini HG dan AB. Nah, itu membentuk sebuah bidang diagonal, bukan diagonal bidang diagonal. Jadi membentuk sebuah bidang. Nah, bidangnya itu seperti persegi panjang ya. Nah, memotong. Nah, dalam kubus itu setiap kubus selalu memiliki 6 bidang diagonal. Nah, pada kubus ABCDEFGH itu bidang diagonalnya yaitu ACGE, kemudian ada DBFH, kemudian ada ABGH, yang ini yang digambar kuning, kemudian ada EFCD, kemudian ada ADGF, kemudian dan yang terakhir yang keenam yaitu ada BCHE. Oke, ada BCHE. Nah, tadi unsur-unsur kubus tadi itu harus kalian pelajari semuanya dan harus kalian pahami ya. Nah, ini unsur-unsur kubus ini semuanya harus kalian pelajari dan harus kalian pahami. Setelah ke unsur-unsur kubus, kita selanjutnya ke materi yang lain yang harus kita pahami, yaitu mengenai jaring-jaring kubus. Apa sih itu jaring-jaring kubus? Nah, jaring-jaring kubus ini merupakan rangkaian sisi-sisi dari suatu kubus yang jika disatukan atau dipadukan itu akan membentuk suatu kubus. Nah, untuk membuat sebuah jaring-jaring kubus ini bisa dilakukan dengan membelah atau memotong dari kubus-kubus dengan menggunakan gunting berdasarkan rusuk-rusuk tertentu, sehingga menyisakan satu rusuk yang merangkai antara 2 persegi. Nah, bisa dilihat nih pada gambar ilustrasi di samping ini, jika rusuk-rusuk ini dipotong maka akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Oke, kita ke penjelasan selanjutnya. Nah, setelah kita memahami mengenai jaring-jaring kubus, sekarang kita akan memahami mengenai materi luas permukaan kubus. Apa sih itu luas permukaan kubus? Jadi, luas permukaan kubus ini adalah jumlah luas dari seluruh sisi pada suatu kubus. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu dari suatu kubus ini. Kubus ini merupakan bangun ruang yang memiliki sisi yang mana 6 buah sisi berbentuk seluruhnya itu adalah persegi. Oke, jika kita gunting atau kita bongkar, ini akan membentuk jaring-jaring kubus yang ini. Nah, dari jaring-jaring kubus ini bisa kita lihat bahwa kubus ini terbentuk dari 6 buah persegi. Sehingga jika kita ingin mengetahui luas permukaan kubus, maka luas permukaan kubusnya itu adalah luas dari 6 buah persegi. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Maka jumlah luas permukaan kubusnya itu 6 kali luas persegi, atau 6 kali sisi kali sisi. Atau bisa juga kalian tuliskan dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini sudah ada contoh soal. Nah, jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk 3 cm, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Nah, rusuk. Tadi kan rusuk itu merupakan kalau rusuk itu di persegi itu sama dengan sisi ya. Maka hal yang pertama kita lakukan yaitu kita menuliskan dulu hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Nah, yang diketahuinya apa tadi? Yaitu rusuknya berapa? 3 cm.
Kemudian yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya berapa luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubusnya. Oke, kemudian langkah kedua, memasukkan hal-hal yang diketahui ke dalam rumus yang akan ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakan itu luas permukaan kubus. Yang mana luas permukaan kubus tadi itu rumusnya adalah 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi kali sisi. Nah, rusuk ini sama dengan sisi. Maka kita masukkan ke dalam rumus bahwa 6 dikali sisinya 3 dikali 3 lagi. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. 6 dikali 9 sama dengan 54. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, nanti jika kalian belum paham, kalian pelajari kembali ya. Oke, setelah kita memahami luas permukaan kubus, satu lagi nih materi yang harus kita pahami, yaitu mengenai volume kubus. Nah, apa sih itu volume kubus? Volume kubus ini adalah banyaknya ruang dalam kubus yang dapat ditempati oleh suatu zat. Nah, dalam setiap bangun ruang, jika kita ingin mengetahui volumenya, maka kita akan menghitung panjang, lebar, dan tingginya. Jadi volume bangun ruang itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena di sini kubus ini panjang, lebar, dan tingginya itu sama, yaitu karena rusuknya sama dan bentuk sisinya sama, maka untuk mengetahui volume kubus itu adalah panjangnya atau sisinya dikali lebarnya atau dikali sisi lagi, dan tingginya sisi lagi, karena sama panjang dari kubus ini setiap rusuknya. Maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Jadi ini ya rumus untuk mengetahui volume kubus. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang mana sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, sama seperti pengerjaan yang tadi, langkah pertamanya yaitu menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Yang diketahuinya tadi itu kan rusuknya 8, kemudian volume kubusnya itu yang ditanyakannya. Rusuk ini kalau dalam kubus itu sama dengan sisi. Kemudian rusuk ini kalau dalam kubus itu bisa dinyatakan S-nya ya, sisinya, karena panjang dari sisinya si rusuk ini. Nah, yang kedua itu memasukkan hal yang diketahui dan ke dalam rumus yang akan ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakan itu volume. Untuk volume itu kan rumusnya itu kan sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk kan. Nah, tadi itu kan rusuknya itu 8 ya. Kita masukkan ke dalam rumus volume yang mana maka volume kubus yang memiliki rusuk 8 cm yaitu 8 kali 8 kali 8, itu hasilnya 512 cm kubik kalau volume itu kubik. Nah, oke, setelah kita memahami materi yang tadi, mulai dari pengertian, unsur-unsur, jaring-jaring kubus, kemudian luas permukaan kubus dan volume kubus. Sekarang untuk melatih pemahaman kalian, di sini sudah ada pada menu sudah ada latihan soal. Nah, mari sama-sama kita kerjakan. Nah, pada latihan soal ini di sini diberikan beberapa level atau tingkatan. Ada easy atau dari mulai yang mudah, kemudian medium, sedang, dan ada yang hard atau sulit. Nah, dari setiap level ini terdapat 5 soal. Easy 5 soal, medium 5 soal, dan hard 5 soal. Nah, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja. Nanti sisanya kalian yang berlatih sendiri setelah memahami materinya yang ada pada bahan media pembelajaran ini. Nah, kita ke yang easy terlebih dahulu ya. Oke, salah satu contoh soal easy. Nah, di sini jika kalian
menjawab benar, maka akan ada tandanya di sini. Jika kalian menjawab salah, maka akan ada tandanya juga. Nah, di sini diketahui panjang rusuk sebuah kubus yaitu 4 cm. Berapakah luas permukaannya? Ayo, kira-kira berapa luas permukaannya? Coba ada yang tahu? 42. Apakah benar 42? Kita cek ya apakah benar. Wah, ternyata bukan 42 nih. Coba tadi luas permukaan itu rumusnya apa? Benar, luas permukaan itu rumusnya 6 kali S kali S. 6 kali sisi kali sisi. Oke, jadi 6 dikali sisinya 4 kali 4 sama dengan 16. 6 kali 16 sama dengan 96. Oke, kita lihat benar gak nih 96? Wah, ternyata benar nih 96. Maka jawabannya itu 96. Oke, misalnya kalian itu menjawab salah, misalnya tadi kan yang pertama A, terus kalian tidak tahu nih caranya. Tenang saja, di sini sudah ada pembahasannya. Tinggal kalian klik pada papan pembahasan ini. Nah, benar gak nih bahwa tadi itu luas persegi itu 96? Di sini langkahnya sama. Rusuknya tadi 4 ya. Nah, masukkan hal-hal yang ditanyakan, yang diketahui dari yang ditanyakan. Luas persegi sisi kali sisi, tadi itu rusuknya 4 kali 4, 16. Nah, maka luas permukaan kubusnya 6 kali luas persegi itu 6 kali 16. Maka sama dengan 96 cm persegi. Oke. Nah, tadi kan di sini ada 5 soal ya setiap levelnya. Nah, kita ke soal yang kedua deh, coba yang hard nih. Dari yang easy, tingkat easy. Oke, nah coba nih. Diketahui panjang rusuk itu 2 cm. Berapakah luasnya? Masih ditanyakan luas nih. Ayo, berapa? Kalau misalnya rusuknya 2 cm, kira-kira berapa? Berapa? 24. Apakah benar 24? Wah, ternyata benar. Oke, kita lihat nih bagaimana ya. Mengapa bisa jadi 24? Nah, ini langkahnya. Diketahui panjang rusuk 2. Berapakah luas permukaannya? Langkah pertama, menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Tadi yang diketahuinya itu kan panjang rusuknya 2 cm. Dan yang ditanyakan luas permukaannya. Kemudian memasukkan hal yang diketahui ke dalam rumus yang ditanyakan. Luas perseginya terlebih dahulu dicari, yaitu sisi kali sisi, yang mana 2 kali 2 sama dengan 4. Maka luas permukaan kubusnya adalah 6 kali luas persegi. 6 kali 4 sama dengan 24 cm persegi. Oke, benar ya berarti jawabannya. Oke, nah soal selanjutnya di tingkat atau di level easy ini, di level mudah ini, silahkan kalian nanti kerjakan ya masing-masing. Nah, silahkan untuk latihan soal yang medium dan hardnya dilanjutkan. Yang easy-nya setiap soalnya kan memiliki 5 soal. Nah, kalian nanti lanjutkan saja ya soalnya. Nah, yang kita berlatih yang hard nih, yang hard kayak gini ya soalnya. Nah, silahkan kalian nanti jawab masing-masing ya. Kita berlatih, mau benar mau salah itu tidak apa-apa, karena yang namanya ini kita latihan. Nah, kemudian jika kalian merasa sudah selesai dalam mengerjakan latihan, kalian tinggal klik saja selesai. Oke, nah maka media pembelajaran ini akan selesai. Nah, nanti media pembelajaran ini akan saya share untuk kalian belajar masing-masing dan memahami materi mengenai kubus itu sendiri. Oke, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum belajar. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.